Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqutun Nafis fi madhhabi Al-Imam Ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syafiri rahimahullahu taala yang wafat tahun 1360 Hijriah. Terakhir sampai mana, Ustaz? Sudah selesai rukun wudu kan? Terakhir selesai rukun wudu belum? Sampai mana terakhir? Tartib belum ya? Nah, mana Ustaz? Hah? Tinggal tartib. Qala rahimahullahu taala furudul wudu. Furudul wudu sittah. Rukun wudu ada 6. Al-awwalun niyyah, yang pertama niat, sudah berlalu. As-tsani ghuslul wajh, mencuci wajah. As-salis, yang ketiga ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, cuci tangan sampai kedua siku. Ar-rabi'u mashur ra's, yang keempat mengusap kepala, yakni mengusap sebagian kepala. Al-khamis ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, mencuci kedua tangan sampai mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki. As-sadis at-tartib, rukun wudu yang keenam adalah tartib. Selesai atau belum ini? Sudah dibahas tartib? Baik. Ya, jadi rukun wudu yang terakhir adalah at-tartib. Ya, harus secara berurut. Dalil akan rukunnya tartib pada wudu dari Al-Quran dan juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayatul wudu, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di mana Allah taala menyebutkan 4 anggota wudu. Yang pertama cuci muka, disuruh mencuci. Yang kedua mencuci tangan sampai siku. Yang ketiga mengusap kepala, dan yang keempat mencuci kaki. Maka di sini Allah taala menyebutkan mencuci, mengusap, mencuci. Ya. Dalam bahasa Arab, kebiasaan orang-orang Arab kalau mereka menyebutkan dua hal yang jenisnya berbeda, maka akan dikelompokkan yang sejenis. Ya. Dikelompokkan sejenis. Misalnya disebutkan ada Zaid, Muhammad, Amr, ada onta, ada sapi, ada kambing. Maka kalau mau disebutkan 6 ini, disebutkan dulu manusia 3 orang, baru hewan 3. Ya, itu asalnya. Jadi orang Arab ketika menyebutkan sesuatu, mereka yajma'u bainal mutajanisain aw al mutajanisat. Mereka menggabungkan dua hal yang sejenis. Ya, mereka tidak menyebutkan di kaum itu ada Zaid, ada onta, ada Umar, ada kambing. Enggak disebut itu, tentang ngacak. Ya. Asalnya mereka menyebutkan mengumpulkan yang sejenis. Nah, di ayat wudu ini Allah menyebutkan 2 jenis. Yang pertama mencuci, yang kedua mengusap. Ya, yang pertama mencuci, yang kedua mengusap. Mencuci wajah, mencuci tangan, mencuci kaki, kemudian mengusap kepala. Normalnya kalau dalam bahasa Arab akan disebutkan dulu mencuci 3-tiganya, baru disebutkan sendirian mengusap, ya kan? Karena mencuci itu sejenis. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mengusap di antara mencuci wajah, mencuci tangan sampai siku, baru mengusap kepala, baru mencuci kaki. Ya, jadi di sini tidak digabungkan yang sejenis. Dan orang Arab kalau melakukan itu, kita berbicara struktur bahasa Arab, orang Arab kalau tidak menggabungkan yang sejenis, itu biasanya ada faktor atau ada maksud tertentu. Dalam hal ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala menyisipkan mengusap di antara mencuci
linuktatit tartib. Kata Syafi'i rahimahullah bahwa Allah taala menyisipkan, mengusap di antara mencuci dengan hikmah untuk menunjukkan wajibnya tartib. Harus begini urutannya. Mencuci muka, baru mencuci tangan sampai siku, baru mengusap kepala, baru mencuci kaki. Karena itulah tidak pernah disebutkan dalam semua hadis manapun yang menceritakan tentang sifat wudhu Nabi Muhammad SAW, tidak pernah ada yang memutar-mutar 4 urutan ini. Tidak ada yang memutar. Ya, urutannya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa tartib dalam wudhu hukumnya rukun. Tartib dalam wudhu hukumnya apa? Hukumnya rukun. Jelas ya? Karena itulah kalau ada seorang memutar, ya, dia tidak berurut cara wudunya, misalnya tangan tangan sampai siku dulu, baru muka, baru kaki, baru mengusap kepala, setelah itu selesai, ini tidak syah wudunya. Ini tidak syah apa? Tidak syah wudunya karena tidak tertib. Ya, tidak tertib. Kalau ada seorang misalnya cuci tangan sampai siku dulu, baru mencuci muka, kita katakan di sini tangan sampai siku batal. Karena apa? Dia bukan pada tempatnya. Adapun mencuci muka syah. Ini yang mencuci tangan sampai siku harus diulang. Karena kamu melakukannya bukan pada tempatnya. Ya kan? Bukan pada tempatnya. Kalau misalnya saya suruh 4 orang, ya. Saya suruh 4 orang. Anak saya misalnya 4 orang, ya, saya bilang kamu bersamaan cuci anggota wudhu saya. 1 orang cuci muka saya, 1 orang cuci tangan sampai siku, 1 orang usap kepala, 1 orang apa? Cuci kaki. Mereka lakukan pada waktu yang bersamaan. Maka di sini yang syah cuma mencuci muka. Yang syah cuma apa? Mencuci muka. 3 yang lain tidak syah. Kenapa? Tidak tertib. Ya. Jadi harus dilakukan satu persatu. Tidak boleh dilakukan secara bersamaan. 4-4-nya dikerjakan bersamaan. Kalau ada orang mencuci muka sama tangan sampai siku dalam satu waktu, maka tidak syah. Maka tidak syah. Jelas? Nah, kemudian para ulama rahimahumullahu taala mengatakan tartib itu gugur sebagai rukun wudu pada 2 keadaan. Ya, jadi pada 2 keadaan tartib dalam wudu itu digugurkan, boleh digugurkan dan wudunya tetap syah. Boleh seorang melanggar tartib dan wudunya tetap syah pada 2 keadaan. Keadaan yang pertama adalah kalau seorang terjun ke dalam air, menenggelamkan tubuhnya seluruhnya ke dalam air, walaupun airnya kurang dari 2 kullah. Walaupun airnya kurang dari 2 kullah, kurang dari 200 liter. Ada seorang menceburkan seluruh tubuhnya ke dalam air dengan niat, walaupun dia mandi biasa, bukan mandi junub. Ya, mandi sehari-hari misalnya, dia tenggelamkan seluruh tubuhnya ke dalam bathtub dengan niat wudu. Maka yang seperti ini syah wudunya. Ya, misalnya mau berwudu, sudah mau masuk salat, lagi di pantai. Ya, mau lagi di pantai. Jelas ya? Kemudian mau salat. Ya. Ngantri wudu misalnya, ya, dia langsung tenggelamkan dirinya ke laut, ya, dengan niat wudu. Maka yang seperti ini syah. Walaupun yang turun duluan ke air kakinya, atau mungkin tangannya dulu lompat, atau kepalanya dulu masuk duluan, tartib tidak dianggap tidak wajib di sini. Jelas? Jadi kalau seorang menenggelamkan tubuhnya ke air seluruhnya, ya, walaupun dia tinggal tidak sampai sepersekian detik misalnya, yang penting semua tubuhnya tenggelam dengan niat wudu, kemudian dia keluar, maka dia sudah boleh sholat. Walaupun mandinya mandi biasa. Jelas? Ingat, ini kalau dia menceburkan tubuhnya ke dalam air. Adapun sebaliknya, kalau dia menyiramkan air ke seluruh tubuhnya sampai kena seluruh tubuhnya, maka tidak berlaku ini, tidak syah. Contoh misalnya dia di waterboom, ya, dia mau wudu, disiram pakai ember yang besar itu, diangkat tangannya ke atas, pas disiram ember turun, kena seluruh tubuhnya. Jelas? Dengan niat wudu, kita bilang ini tidak syah. Jelas? Ini tidak syah. Ya, jadi para fuqaha sebutkan adalah ghamsu al-jasad, menenggelamkan jasad ke seluruh tubuh, bukan menyiram air ke seluruh tubuh. Ini dibedakan keadaannya. Kemudian keadaan yang kedua, tartib itu rukun adalah dalam mandi junub. Kalau ada orang punya 2 hadas, hadas kecil dengan hadas besar. Apa contohnya orang mengumpulkan 2 hadas, hadas kecil, hadas besar? Misalnya, ya, dia mimpi basah. Mimpi basah dia. Tidur itu hadas kecil, mimpi basah hadas besar. Maka di sini dalam tata cara mandi junub yang sempurna, dia disunnahkan wudu, ya kan? Ada wudu di dalam mandi junub. Ada wudu dalam mandi junub. Nah,
wudu di dalam mandi junub ini tidak wajib tertib. Wudu dalam mandi junub tidak wajib tertib. Kenapa? Karena wudu dalam mandi junub hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ya. Tapi kalau dia melakukan wudu di dalam mandi junub tidak wajib tertib. Misalnya, tata cara mandi junub yang sempurna kan dia cuci kemaluannya, ya, kemudian cuci tangan kirinya. Setelah itu mulai berwudu, cuci tangan sampai cuci tangan. Setelah itu kumur-kumur. Ya. Setelah itu dia tidak langsung cuci muka, dia tangan sampai siku dulu, baru kakinya, baru usap kepala, baru mukanya. Jadi ngacak wudunya. Ini hukumnya boleh. Sudah sampai sini? Ini hukumnya apa? Boleh. Ya. Jadi tertib dalam wudu yang dilakukan di tengah-tengah mandi junub itu tidak wajib. Ya, tentunya sunnahnya tetap tertib, tapi seandainya dia tidak tertib maka maka tetap syah wudunya. Jelas? Ini dua pengecualian tertib sebagai rukun wudu. Jadi tertib merupakan rukun wudu kecuali pada dua kasus ini. Kasus yang pertama, dia menenggelamkan seluruh tubuhnya ke dalam air walaupun mandinya mandi biasa. Dia menenggelamkan seluruh tubuhnya ke air dengan niat wudu. Dan yang kedua, ketika dia berwudu di tengah-tengah mandi junub. Ini tertibnya tidak wajib. Wallahu taala alam bisawab. Ini selesai pembahasan rukun-rukun al-wudu. Summa qala rahimahullahu taala mashul khuffain. Mengusap kedua khuf. Mengusap dua khuf. Di sini penulis rahimahullah membawakan mengusap khuf setelah pembahasan wudu, tentunya dengan alasan yang jelas, dikarenakan mengusap khuf ini adalah badal dari mencuci kaki. Ya, pengganti dari mencuci kaki. Jadi dia masih dalam bisa merupakan bagian dari mencuci kaki. Ya, atau pengganti dari mencuci kaki. Mengusap khuf ini, ya, mengusap khuf ini dia kedudukannya tidak seperti tayamum. Tayamum itu kan kalau tidak ada air baru mengusap. Baru tayamum. Kalau mengusap sepatu sebagai pengganti kaki itu boleh walaupun airnya banyak. Misalnya saya pakai sepatu, ya, saya berwudu, cuci tangan, muka, tangan sampai siku, kepala. Pas mau cuci kaki, saya tidak lepaskan sepatu saya. Saya cukup mengusap di atas sepatunya. Ya, saya cukup mengusap di atas apa? Di atas sepatu. Nah, jadi mengusap di atas sepatu ini boleh walaupun apa? Walaupun ada air. Kata beliau rahimahullah, mashul khuffain, mengusap di atas dua khuf. Judul yang dikemukakan oleh para fuqaha Syafi'iyah selalu menggunakan bentuk musanna, menunjukkan kata dua, mengusap dua khuf. Kenapa? Dikarenakan pembolehan mengusap khuf itu hanya boleh kalau dilakukan pada kedua-duanya. Seandainya ada orang mencuci kaki kanannya dan mengusap kaki kirinya ketika pakai khuf, maka tidak syah. Tidak ada yang syah. Tidak cuci kakinya, tidak juga mengusap khufnya. Lihat sampai sini. Jadi harus kalau kamu mengusap khuf, maka usap dua-duanya. Jadi seperti yang sudah kita sebutkan bahwa mengusap khuf ini opsional. Kalau dia mau mencuci kaki boleh, mau mengusap khuf juga boleh. Dan ini keringanan dari syariat, terkhusus bagi mereka yang musafir. Ya, terkhusus bagi mereka yang musafir. Di zaman dahulu safar tentunya tidak seperti sekarang, masjid ada di mana-mana di pinggir jalan. Mereka singgah di mana saja, di padang pasir, sehingga kalau mereka berwudu di tengah padang pasir mencuci kaki itu akan kewalahan, kerepotan, kotor kakinya, masukkanlah ya. Kalau mereka sholat tidak pakai sepatu, mereka kotor kakinya. Kalau tidak mau kotor, dikeringkan dulu kakinya, lama, ya kan? Maka Islam memberikan keringanan bagi musafir ketika mereka berwudu tidak usah lepas kaos kaki, tidak usah lepas sepatu, diusap saja sebagai pengganti mencuci kaki, kemudian sholat. Ya, kemudian apa? Kemudian sholat. Nah, kemudian apa? Kemudian dia mengerjakan sholat. Taib. Tentunya di sini berlaku ya, secara umum biasanya kalau seorang sholat menggunakan sepatu. Ya, walaupun tidak mesti sebagaimana akan kita terangkan nanti. Tapi normalnya di zaman dahulu orang mengusap di atas khuf karena dia sholat juga pakai sepatu.
Adapun di zaman sekarang tentunya sholat dengan menggunakan sendal atau sepatu dalam masjid ini tidak disunnahkan sama sekali, bahkan hal yang makruh. Ya, kalau enggak hal diharamkan, kalau sendalnya sepatunya membawa najis. Ya. Jelas sampai sini ya? Dikarenakan ada perbedaan yang mencolok antara Masjid Nabawi di zaman dahulu dengan masjid sekarang. Masjid Nabawi di zaman dahulu ya tanah, orang sholat pakai sendal tidak ada masalah. Adapun di zaman sekarang sudah pakai tegel, bahkan kebanyakannya pakai karpet. Di sini tidak tepat mengamalkan sunnah sholat pakai sendal di atas karpet. Yang ada justru berlaku hadis-hadis sebaliknya. Hadis-hadis larangan mengotori masjid. Itu mengotori masjid bila syak. Ya, karena itulah tidak disunnahkan sama sekali sholat dengan menggunakan sendal atau sepatu di dalam masjid yang bertegel atau apalagi pakai sejadah dan semacamnya. Tapi kita kembali. Kata beliau rahimahullahu taala, yajuzu mashu syai'in min zahiri a'lal khuffaini badalan an ghuslir rijlaini fil wudu. Boleh bagi seorang untuk mengusap sesuatu dari bagian zahir, bagian luar atas dari sepatunya, kedua sepatunya, sebagai pengganti mencuci kaki dalam wudu. Sudah kita sebutkan kemarin di pembahasan wudu ya kemarin. Kita katakan ketika mengusap kepala, kalau seorang laki-laki ataupun perempuan menutup kepalanya, maka ketika dia mau mengusap kepala, dia boleh tidak melepaskan tutup kepalanya. Boleh bagi perempuan itu tidak melepaskan jilbabnya ketika mengusap kepala, dengan syarat airnya tembus sampai ke rambut. Ya kan, sudah kita sebutkan kemarin. Ya, kalau kopiah kayak gini tidak akan tembus, kecuali kalau yang kopiahnya bolong di atas, bolong-bolong di atas jaring-jaring di sini, ambil air baru di segini, ya sudah, syah. Ya kan? Atau perempuan misalnya pakai jilbab, tentunya jilbabnya tipis ya. Kalau tipis, dia basahi tangannya, dia taruh di atas jilbabnya seperti ini, dia rasakan airnya masuk ke rambutnya, selesai. Tidak perlu melepas jilbab ketika berwudu. Lihat sampai sini ya. Walaupun sunnahnya bagi laki-laki kalau dia pakai kopiah kayak begini misalnya, ya, dia mengusap apa dulu? Mengusap ubun-ubun dulu di depan, baru ke kopiahnya, ya, baru ke depan. Jadi tanpa perlu melepas kopiah. Sepatu juga seperti itu, tidak perlu dilepas. Sepatu juga tidak perlu dilepas ketika diusap. Kalau sepatunya memenuhi syarat seperti yang akan diterangkan nanti, ada syarat-syarat sepatu yang boleh diusap, maka dia mencuci muka tetap harus kena air seluruh mukanya, tangan sampai siku tetap, mengusap kepala seperti tadi, ada opsinya, ada caranya tanpa perlu melepas tutup kepala. Kemudian mencuci kaki. Nah, ketika mencuci kaki, dia tidak perlu melepaskan sepatunya, cukup mengusap. Kata beliau yajuz, boleh. Kalimat boleh di sini sesuai dengan hukumnya, yakni jaiz. Hukumnya boleh. Hukumnya apa? Hukumnya boleh. Kalau kita berbicara yang mana yang lebih afdal, mencuci kaki atau mengusap sepatu, tentu saja yang paling afdal mencuci kaki. Karena ini hadis-hadis yang paling banyak dalam masalah ini. Kecuali dalam konteks seperti keadaan di zaman Nabi SAW, orang safar dan seterusnya, akan merepotkan kalau dilepas copot ini ya sepatunya, dipasang lepas sepatunya, maka dalam keadaan seperti itu lebih afdal mengusap di atas sepatu. Ya, tapi kalau dalam kondisi mukim tidak safar, maka lebih afdal mencuci. Kata beliau boleh bagi seorang untuk mengusap sesuatu, itu sedikit. Ya. Sama seperti mengusap kepala, sebagian. Yang penting sudah ada sebagian dari sepatu yang diusap, maka syah. Maka syah. Cuman di sini sebagian yang mana? Kalau kepala kemarin kita sudah sebutkan, mengusap sebagian dari kepala atau sebagian dari rambut, dengan syarat rambut tersebut masuk dalam batasan kepala. Kapan rambutnya keluar dari batasan kepala, maka tidak syah diusap rambut itu. Ya kan, sudah kita jelaskan kemarin. Sekarang bagian mana dari sepatu yang boleh diusap walaupun sedikit? Kata beliau a'lal khuffain, zahir a'lal khuffain, bagian luar khuf teratas. Ada yang punya sepatu nggak di luar?
Eh, iya, anggaplah begini ya. Begini nih. Ini kan sepatu, anggaplah sepatu begini ya. Iya, ini apa betis, ini apa namanya? Kaki. Ini begini nih ya. Type. Ini ujung sepatu kan? Ini betisnya, ini ujung sepatu. Dikatakan zahir. Zahir itu bagian luar. A'la, bagian luar atas. Sini nih. Ini bagian luar ini boleh diusap bagian manapun, syai', biar sedikit. Jadi katakan yajuzu mashu syai'in min zahir. Zahir artinya apa? Bagian luar. Bukan bagian dalam. Misalnya dia angkat apa ini? Ini kan tali-tali. Kalau misalnya talinya dilepas, diangkat, baru diusap bagian dalam, ini tidak syah. Itu batin, bukan zahir. Jadi yang diusap adalah apa? Zahir, bagian luar, bukan bagian dalam sini. Bagian-bagian dalamnya. Paham bagian dalam? Ya. Kalau biasanya kalau tali dilepaskan, kalau kita mau keselonggar kita angkat gitu ya. Kita angkat kalau kita mau longgarkan, masukkan kaki kita angkat. Nah, kalau kita angkat baru kita usap bagian dalamnya, tidak syah. Karena itu batin. Zahir itu artinya luar. Kemudian apa? A'la. Ya. Zahir a'la. Bagian luas apa bagian luar dan yang paling tinggi. Ya. A'lal khufain, yakni yang sejajar dengan apa? Sejajar dengan kaki. Adapun kalau dia mengusap bagian luar yang sejajar dengan betis, ini tidak syah. Ini ya. Misalnya dia pakai sepatu boot ya, dia usap begininya, itu tidak syah. Atau diusap bawahnya, tidak syah. Atau diusap pinggirnya, tidak syah. Jelas? Harus bagian atas sini ya. Ini apa namanya? Dalam mengusap khuf. Jelas? Tidak syah bagian bawah, tidak syah bagian samping, harus bagian atas, dan tidak syah juga bagian sini. Itu maksudnya apa? Zahir alal khuffain. Ini paling sedikit. Paling sedikit. Jadi kalau seorang sudah mencuci semua anggota wudunya tinggal kaki, dia tinggal ambil air kemudian dia usap seperti ini. Selesai. Ya kan? Tinggal diusap apa? Seperti ini, selesai. Nah, ini apa? Tata cara mengusap khuf yang paling ringkas. Ya, paling ringkas. Jelas? Taib. Kalau dia mau sempurnanya, caranya dia basahi kedua tangannya, kemudian dia usap begini, ya, dia usap begini dari depan ke belakang, dari apa ini? Ya, dari belakang ke depan, kemudian tangan kanannya dari depan ke belakang, tangan kirinya dari belakang ke depan, atau sebaliknya. Jadi yang diusap adalah bagian atas sama sekeliling. Itu yang diusap. Sebagian fuqaha malah menyebutkan juga bagian bawah diusap. Dan sampai sini juga bagian bawah diusap. Jadi untuk kesempurnaannya kalau mau lengkapnya bagian atas ya, kemudian apa? Tangan kanan ke belakang dan tangan kiri ke depan. Dari tumit ini dari ujung sepatu ke tumit sepatu, yang kiri dari tumit sepatu ke depan sepatu. Itu cara mengusap khuf secara sempurna. Kalau mau yang sekedar sahnya bagian ini toh, selesai. Sekedar syah. Ya. Taib. Allahu a'lam bissawab. Kata beliau rahimahullah, boleh mengusap sedikit dari bagian luar teratas. Jadi bukan bagian luar samping, bukan bagian luar bawah, tapi bagian luar atas, kan begitu ya? Luar dan atas, bukan luar samping, luar atas. Kedua khuf sebagai pengganti mencuci kaki dalam wudu, menunjukkan dalam mandi junub tidak bisa diganti. Kalau ada orang mandi junub pakai sepatu, pas cuci kaki dia mengusap, tidak syah. Ya, ini hanya berlaku untuk wudu saja. Berapa lama pembolehan ini? Kata beliau, yauman wa lailatan lil muqimi. Pembolehan ini berlaku bukan hanya bagi musafir, tapi juga bagi mukim, yaitu 1 hari 1 malam. Yang dimaksud 1 hari 1 malam di sini muddatuhu, ya, durasinya, yakni 24 jam. Jadi yang dimaksud dengan 1 hari 1 malam adalah durasi 1 hari 1 malam, yakni 24 jam, atau tidak sampai 24 jam ya, tepatnya 23 jam sekian menit. Ya, sekian puluh menit. Wa salasata ayyamin bilayaliha lil musafir, dan 3 hari 3 malam bagi musafir, sama 3 hari 3 malam, yakni durasinya 3 kali 24 jam bagi musafir. Ini boleh.
Jadi kalau misalnya dia mukim tidak sedang safar, dia mukim, ya. Perempuan misalnya mau mengamalkannya di rumahnya, ya. Kalau terpenuhi khufnya kita akan terangkan, atau misalnya apa namanya? Ya ada orang mau mengamalkan itu di sementara dia mukim, maka boleh. Berapa lama dia boleh mengusap? 1 kali 24 jam. Kalau dia musafir 3 kali 24 jam. Iya kali 24 jam. Taib. Kata beliau, sekarang durasinya 1 kali 24 jam bagi mukim dan 3 kali 24 jam bagi musafir. Perhitungannya dimulai dari mana? Kata beliau, wa tabtadi'ul muddatu min tihail hadasi ba'dal lubs. Perhitungan waktu 1 kali 24 jam dimulai setelah berakhirnya hadas. Ingat, berakhirnya hadas setelah memakai khuf. Misal, saya berwudu. Saya berwudu apa? Secara sempurna. Saya berwudu secara sempurna jam 10. Ya. Saya berwudu secara sempurna jam 10. Nah, kemudian ya, setelah itu saya apa? Saya pakai khuf. Saya pakai sepatu saya. Ketika tiba sholat zuhur, apa? Ketika tiba sholat zuhur 6, apa? Saya berwudu. Saya berwudu. Ketika saya berwudu sholat zuhur, saya apa? Mengusap apa? Mengusap khuf. Mengusap khuf. Kemudian setelah itu misalnya tidur anggaplah misalnya jam setengah 1 misalnya tidur. Setengah 1 saya tidur. Jelas? Kemudian saya bangun jam 3 hari Senin. Maka di sini waktu mengusap saya berakhir jam 3 hari Selasa. Bukan dari jam 10, bukan dari jam 12, bukan dari jam 1 saya tidur, tapi ketika saya bangun. Jadi berakhirnya hadas. Hadas saya dimulai setengah 1 tidur. Hadasnya dimulai apa? Tidur setengah 1. Tapi berakhirnya hadas saya jam 3. Saya bangun di situ saya berwudu. Jelas sampai sini? Saya berwudu. Maka hadasnya, maka perhitungan 1 kali 24 jam dimulai dari jam 3 tadi. Saya ulangi. Ya, saya misalnya berwudu jam 10. Berwudu, cuci kaki sempurna. Cuci kaki apa? Sempurna. Setelah itu saya apa? Pakai khuf. Apakah sudah dihitung? Belum dihitung. Anggaplah saya jam 10 tadi ya. Jam 10 saya berwudu, setelah itu saya langsung pakai sepatu. Jam 10 pagi. Bukan di sini dihitung, belum dihitung. Setelah itu saya salat zuhur, ketika salat zuhur saya apa? Mengusap. Saya mengusap. Ini belum dihitung. Setelah itu apa? Saya tidur. Jam setengah 1 saya tidur. Saya berhadas setengah 1 karena tidur. Ini belum dihitung. Saya bangun jam 3. Jam 3 ini mulai dihitung. Karena dikatakan oleh beliau, wa tabtadi'ul muddatu, durasi perhitungan dimulai min intihail hadas. Dimulai dari apa? Intihanya hadas. Berakhirnya hadas, bukan dimulainya hadas. Kalau kentut kan mulai sama apa namanya? Mulai hadas sama setelah hadas kan cuman beberapa detik kalau kentut orang. Makanya saya kasih contoh tidur supaya jelas sekali mana awal hadas, mana akhir hadas. Kalau misalnya tadi saya mengusap jam 10, saya pakai sepatu jam 10, saya mengusap jam 12 zuhur, kemudian jam 1 saya kentut, ya, maka mulai dari situ. Karena kentut itu sebentar ya, cuman beberapa detik. Tapi kalau kayak tidur yang hadasnya lama, maka patokannya adalah dari akhir hadas, bukan awal hadas. Kalau saya kencing, misalnya kencingnya 5 menit, misalnya ya, 5 menit atau 2 menit misalnya, maka perhitungannya bukan awal kencing, tapi setelah kencingnya. Jadi kalimat intihail hadas bukan terangkatnya hadas, tapi proses selesainya hadas. Itu dihitung. Jelas sampai sini? Ya. Jadi kalau tadi misalnya saya tidur tadi, kemudian saya bangun jam 3 hari Senin, maka kalau mukim saya boleh mengusap khuf sampai jam 3 hari Selasa. 1 kali 24 jam. Kalau saya musafir berarti apa? Hari apa? Senin ke Selasa, Selasa ke Rabu, Rabu ke
Kamis, berarti Kamis jam 3 sore. Kalau saya musafir. Itu waktu perhitungannya. Ya. Sebagian ulama mengatakan apa namanya? Ya, kenapa dikaitkan dengan hadas? Kenapa dikaitkan dengan hadas? Karena wudu itu terkait dengan hadas dan mengusap kaki itu bagian dari wudu, ya kan? Mengusap kaki, mengusap sepatu bagian dari wudu. Sementara wudu sebabnya adalah hadas, maka dikaitkan perhitungannya dari sebabnya, dari adanya sebab. Dan sampai sini, kapan sebabnya sudah terwujud, maka sudah dimulai perhitungan walaupun dia belum mengusap. Ini banyak contoh dalam pembahasan fikih. Misalnya masalah zakat. Kapan sebab zakat itu terwujud, maka dia sudah dihitung wajib zakat. Walaupun dia belum mengeluarkan zakatnya. Ya. Misalnya padinya sudah tegak, sudah berdiri semua, sudah sebagian besar sudah bagus, sudah siap dipanen. Maka sudah wajib zakat di sini. Walaupun dia belum panen, tapi sudah wajib. Dalam artian, kalau besok tiba-tiba ada bencana dan semuanya hangus, dia wajib tetap keluarkan zakatnya. Wajib, karena dia sudah kena wajib zakat, sudah terpenuhi sebabnya. Nah, sama seperti di sini, yang mengusap khuf adalah bahagian dari wudu, dan wudu sebabnya adalah apa? Hadas. Maka perhitungan 1 kali 24 jam dimulai dari berhadas. Tepatnya dimulai dari setelah selesainya hadas, bukan awal hadas. Jelas ya? Wallahu taala alam bissawab. Kata beliau rahimahullahu taala, lakin yushtaratu li jawazil mashi syurutun sab'ah. Namun dipersyaratkan syahnya mengusap di atas khuf ada 7 syarat. Ada 7 syarat. Perhatikan 7-7-nya ini, ya. 7 syarat ini ada yang terkait dengan keadaan ketika memakai, dan ada syarat yang terkait dengan sepatunya, dengan khufnya. Syarat yang pertama, ayyul basal khuffani ala taharatin kamilah. Ya. Kedua, khuf dikenakan dalam keadaan orangnya sudah berwudu sempurna. Sudah taharah sempurna. Sempurna. Yaitu kalau dia junub, ya sudah mandi junub sempurna. Kalau dia berhadas, dia sudah berwudu sempurna sampai cuci kaki kiri. Kapan sudah lengkap wudunya, baru dia boleh masukkan kakinya ke dalam sepatu. Ini syarat yang pertama. Kalau misalnya dia memasukkan kakinya ke dalam sepatu dalam keadaan toharohnya belum sempurna, toharohnya tidak sempurna, maka tidak boleh dia mengusap. Contoh, dia berwudu, tangan sampai muka, tangan sampai siku, kepala. Pas mencuci kaki, dia cuci dulu kaki kanannya. Setelah dicuci kaki kanannya, dia masukkan dalam sepatu. Setelah itu dia cuci kaki kirinya, baru dimasukkan dalam sepatu. Yang seperti ini tidak boleh mengusap. Kenapa? Melanggar syarat. Ketika dia masukkan kaki kanannya di sepatu kanan, kaki kirinya belum dicuci, berarti belum sempurna wudunya. Lihat sampai sini. Jadi harus cuci kaki dulu dua-dua, baru mulai masukkan. Kalau dia cuci kaki kanan, baru dia masukkan kaki kanan, kemudian baru dia cuci kaki kiri, maka tidak syah. Ya, bagaimana supaya sah? Ya sudah, dikeluarkan lagi kaki kanannya, baru cuci kaki kirinya, baru masukkan kembali. Tidak perlu diulang wudunya tentunya. Cukup keluarkan saja dulu kaki kanannya, baru cuci kaki kirinya, baru masukkan. Demikian pula tidak syah kalau dia sudah cuci semuanya, tinggal cuci kaki. Ketika cuci kaki, dia masukkan dua-duanya kakinya ke sepatu, baru dia rendam sepatunya, cuci kakinya sekalian di dalam. Ini tidak boleh, tidak syah. Ya, tidak syah dia ngusap. Atau misalnya toharoh sebelumnya dia berwudu, ketika sampai cuci kaki dia mengusap khuf. Dia sementara pakai khuf ini, dia mengusap khuf. Setelah itu ketika habis waktunya dia langsung pakai khuf lagi karena katanya saya sudah berwudu sempurna. Kita katakan tidak, wudu kamu sebelumnya mengusap di atas khuf, tidak mencuci kaki. Itu bukan tohara yang sempurna. Ya, itu bukan tohara yang sempurna. Jadi syarat yang pertama, harus sempurnakan wudunya, baru masukkan kakinya ke dalam khuf. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa ayyakuna qawiyain. Pakaian sepatunya itu harus kuat.
Enggak gampang, enggak sobek, enggak robek. Ya. Ya. Jadi sepatunya harus kuat. Apa maksudnya kuat? Bisa dipakai jalan dalam kebutuhan safar, apa namanya? Ketika dipakai safar, dia bisa dipakai untuk jalan sekelilingnya, cari air, cari kayu bakar dan semacamnya, bisa dipakai. Jelas? Itu syaratnya. Kapan sepatunya tidak bisa dipakai, tidak apa namanya, tidak bertahan dipakai lalu lalang di sekitar tempat safarnya mencari air, mencari kayu bakar dan semacamnya, maka tidak syah mengusap di atas sepatu seperti ini. Ini syarat berkenaan dengan sepatunya, sepatunya harus kuat. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa kaos kaki tidak syah diusap. Kaos kaki tidak syah diusap untuk menggantikan kaki. Kenapa? Mana ada orang jalan kaki panas-panas di padang pasir atau di hutan pakai kaos kaki? Nggak bisa dipakai, tidak kuat. Jelas? Maka kaos kaki tidak syah dipakai untuk mengusap. Syarat yang ketiga, wa ayyakuna mani'aini lil nufudhil ma' min ghairil kharaz. Yang ketiga, tidak boleh tembus air kecuali dari tempat tempat jahitnya. Bisa masuk di situ air, oke, tidak ada masalah. Namanya air kan bisa masuk di pori-pori yang kecil. Tapi seandainya disiram air dari atas, air tidak tembus ke dalam. Ini syarat yang ketiga. Kalau air disiram dari atas dan tembus ke dalam, ini tidak syah dipakai, tidak boleh diusap. Ya. Kalau ada yang bilang, oh kaos kaki saya ini tebal bagian bawahnya, bisa dipakai kemana-mana. Oke, tapi kalau disiram dari atas tembus air ke dalam, tidak boleh. Ya. Sudah sampai sini? Jadi harus tahan air. Dalam artian kalau dicelupkan ke air tidak akan masuk ke dalam air, tidak. Ya, kecuali mungkin lewat jahitan-jahitan yang semacamnya. Ya. Jadi betul-betul harus kedap air. Ya. Ini syarat yang ketiga. Yang keempat, wa ayyakuna satiraini li mahallil fard. Harus menutupi kaki yang wajib dicuci, yaitu jari-jari kaki sampai ke mata kaki. Makanya kayak pentofel itu tidak boleh diusap karena kelihatan mata kakinya, tidak menutup. Mata kaki kan rukun, harus menutupi apa? Menutupi mata kaki. Jadi kalau pakai sepatu tapi kelihatan mata kakinya, tidak syah. Atau dia pakai sendal sepatu tapi jari-jarinya di ujung kelihatan, ini juga tidak syah. Tidak boleh diusap di situ. Harus semua bagian yang wajib dicuci dalam kaki harus tertutup semuanya. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, wa iyyakuna satiraini li mahallil fardhi minal jawanibi wal asfal. Yang keempat tadi, sepatu itu harus menutupi bagian kaki yang wajib dicuci dari sekeliling dan dari bawah. Dari atas tentunya tempat masuknya kaki, jelas. Syarat yang kelima, wa alla yahsula lilabisihima hadatsun akbar. Syarat yang kelima, orang yang sedang memakai khuf tidak berhadas akbar. Kalau dia misalnya mukim, dia punya waktu 1 kali 24 jam. Pas dia tidur keluar mani, hadas akbar, junub. Di sini batal, tidak boleh dia lanjutkan mengusapnya. Dia harus lepaskan sepatunya. Ya. Dia harus melepaskan sepatunya, dia mandi junub lengkap, setelah itu baru masukkan kakinya kembali ke sepatu dan berulang lagi dari nol perhitungannya. Ya, ulang lagi dari nol perhitungannya. Jadi hadas akbar itu membatalkan mengusap, membatalkan pembolehan mengusap. Yang keenam, wa alla yadhhara syai'um min mahallil fard. Tidak boleh ada kelihatan sedikit pun dari bagian kaki yang wajib dicuci. Ini mengisyaratkan bahwa sepatunya tidak boleh ada yang robek, tidak boleh ada yang bolong di bagian kaki yang wajib dicuci. Misalnya kalau sepatunya nganga misalnya di ujungnya, ini kan tidak boleh. Atau ada robek tapi pas di bagian mata kaki, ini juga tidak syah. Dan yang ketujuh, wa alla tanhallal ura. Tali-tali sepatunya tidak boleh lepas. Karena kalau lepas tidak bisa dipakai jalan dan juga memungkinkan air masuk, ya kan? Ya, tidak bisa dipakai jalan. Ini sepatu yang pakai tali, tidak boleh. Nah, ini 7 syarat syahnya mengusap di atas al-khuffain. Allahu taala alam bisawab. Iya. Sudah azan belum? Sudah? Ya, azan dulu.
Kemudian di sini penulis rahimahullahu taala tidak menyebutkan pembatal mengusap khuf. Ya. Apa-apa saja yang membatalkan ketika orang sudah memenuhi syarat-syarat sepatunya tadi, kemudian dia pakai, maka dia sudah boleh mengusap sepatunya sebagai pengganti mencuci kaki. Taib. Apa pembatalnya? Artinya kalau mengusap khufnya batal, maka dia wajib melepaskan sepatu tersebut. Sampai sini dia wajib apa? Melepaskan sepatu tersebut. Nah, kalau dia mau mengusap lagi, dia harus lakukan lagi syarat-syaratnya. Berwudu secara sempurna, dicek kekuatan sepatunya, syarat-syaratnya, baru pakai lagi. Dihitung lagi dari nol. Jelas? Jadi konsekuensi kalau mengusapnya batal adalah dia wajib lepaskan sepatunya. Konsekuensinya. Taib. Pembatal mengusap atas khuf ada 3. Yang pertama, ma aujabal ghusl, ma yujibul ghusl. Semua yang mewajibkan mandi. Semua yang mewajibkan mandi itu membatalkan mengusap. Keluar sperma, mani, tidur maupun terjaga, berhubungan suami istri, haid dan nifas, itu membatalkan mengusap khuf. Kapan terjadi salah satu daripada ini? Dari ini dia wajib lepaskan khufnya. Lepaskan. Jelas? Karena itulah perempuan haid dan nifas kan tidak boleh. Karena untuk apa juga ya? Intinya kapan dia haid nifas, keluar mani, berhubungan suami istri, atau sebab-sebab yang mewajibkan mandi, maka apa? Wajib dilepaskan. Ini pembatal yang pertama. Pembatal yang kedua, ya. Pembatal yang kedua adalah berakhirnya waktu. yakni habis waktu pembolehannya. Kalau mukim kan 1 kali 24 jam. Iya, kalau musafir 3 kali 24 jam. Misalnya kayak tadi ya. Saya tadi mulai di hari Senin misalnya tadi jam 3 kan saya bangun dari tidur. Maka mulai 1 kali 24 jam dari jam 3 Senin. Besoknya jam 3 hari Selasa sudah. Ya. Saya tidak boleh lagi mengusap. Perhatikan kalimat tidak boleh lagi mengusap bukan berarti jam 3 saya harus lepaskan sepatu. Enggak. Cuman saya tetap pakai sepatu, cuman kalau saya mau mengusap di atas jam 3 sudah tidak boleh. Bukan maksudnya kalau jam 3 saya harus lepaskan sepatu saya. Enggak. Saya pakai sepatu saja. Tapi sudah tidak boleh mengusap. Nah, kalau saya jam 3 saya masih pakai sepatu. Ketika sholat asar, ya, ketika azan asar setengah 4, dari jam 3 tadi sampai qomat sholat asar saya tidak ada kentut. Tidak ada. Tidak ada pembatal wudhu yang saya lakukan. Saya tidak bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram. Tidak ada pembatal wudhu. Saya tidak tidur. Pokoknya dari jam 3 sampai jam setengah 4 waktu qomat itu tidak ada pembatal wudhu. Maka apa yang saya lakukan? Saya lepaskan sepatu saya tinggal cuci kaki saja. Tidak perlu berwudhu ulang. Cuci kaki saja baru pergi sholat. Ikut sholat jamaah. Jelas sampai sini? Kenapa? Karena wudhu saya belum batal. Wudhu saya belum batal. Jelas sampai sini? Misalnya saya kasih contoh. Jadi kalau saya tadi bangun tidur jam 3 siang, jam 3 Senin, maka berakhir jam 3 hari Selasa. Taib. Saya bilang, oh ini jam 3 saya selesai ini.
Saya selesai apa? Mengusap. Jam 3 kurang 10 menit saya berwudu memang. Ya, misalnya. Ya. Anggaplah wudu saya batal, saya tidur siang, bangun-bangun jam setengah 3, 10 menit sebelum jam 3 saya berwudu lengkap. Ketika cuci kaki saya mengusap, tidak lepas sepatu. Karena masih boleh kan, belum jam 3. Saya usap. Sudah. Saya pakai sepatu. Masuk sholat asar, saya pergi ke masjid. Ya, masih dengan wudu tadi. Kemudian pas saya ke masjid, saya lepas sepatu, saya tinggal cuci kaki saja, tidak perlu berwudu ulang. Cuci kaki, kemudian ikut sholat. Kenapa? Karena habisnya waktu itu hanya membatalkan pembolehan mengusap, tidak membatalkan wudu. Jadi wudunya tidak batal. Yang batal cuma pembolehan mengusapnya. Kita sampai sini? Ya. Bedakan tadi kalau dia berhadas besar. Hadas besar itu membatalkan mengusapnya dan membatalkan wudunya, jelas. Karena hadas besar. Tapi kalau misalnya habisnya waktu, sekedar waktu mengusap habis, maka yang batal cuma pembolehan mengusap. Adapun wudu, selama saya tidak kentut, tidak batal wudu saya. Maka ketika saya mengusap misalnya jam 3 kurang 10 menit saya mengusap, kemudian saya ke masjid, ya. Ketika mau masuk masjid saya lepas sepatu, kemudian saya cuci maka saya hanya wajib cuci kaki toh, tidak perlu mengulangi wudu. Saya cuci kaki toh, setelah itu ikut salat. Ya, karena wudu saya tadi tidak batal. Cuman berhubung sekarang saya lepas sepatu saya wajib mencuci kaki. Pembatal yang ketiga adalah melepaskan sepatu. Melepaskan kedua sepatunya. Melepaskan sepatu walaupun salah satunya. Tidak mesti dua-duanya. Kapan dilepaskan sepatunya walaupun salah satunya, maka sudah batal. Ya. Misalnya belum 24 jam, belum 1 kali 24 jam, saya lepaskan sepatu, sudah batal. Kapan sudah keluar satu kaki, kemudian saya nggak jadi, saya masukkan kembali, ini sudah tidak boleh mengusap. Kenapa? Sudah keluar salah satu kakinya. Kalau dia mau mengusap, ya keluarkan semuanya, berwudu sempurna sampai cuci kaki, baru pakai lagi, dimulai lagi dari nol perhitungannya. Jelas? Ini 3 pembatal mengusap di atas khuf. Jadi yang pertama apa tadi? Semua yang mewajibkan mandi. Yang kedua, habis waktu, ya. Dan yang ketiga, melepaskan sepatu. Nah, untuk 2 dengan yang ketiga ini, kapan habis waktunya dan kapan saya lepaskan sepatu, itu hanya membatalkan mengusap khuf, tidak membatalkan wudu. Artinya kalau saya lepaskan sepatu saya dalam keadaan saya baru berwudu tadi, maka saya tinggal cuci kaki toh, tidak perlu mengulangi wudu. Ya, saya tinggal cuci kaki saja, tidak perlu mengulangi wudu. Nah, Allah taala alam bisawab. Ini selesai pembahasan mengusap di atas khufain. Baik, ada soal sedikit nih. Tidak boleh, tidak memenuhi syarat. Kenapa? Sama, ini pembatal tersendiri. Walaupun waktunya belum habis, kapan dilepaskan sepatunya batal mengusapnya. Bisa mencuci kaki untuk sholat itu, untuk sholat yang terdekat itu mencuci kaki. Ya. Kecuali kalau dia berhadas antara melepas sepatu dengan sholat, maka dia ulang wudu. Tapi kalau setelah dia lepas sepatu, dia tidak berhadas sampai tiba waktu sholat, maka dia tinggal cuci kaki toh. Ya, karena kan yang lain sudah, tinggal kaki toh yang belum. Jelas ya? Ini dalil yang menunjukkan bahwa mualah tidak wajib dalam wudu, sunnah. Lihat mualahnya, bedanya jarak antara ngusap kepala sama cuci kaki, jauhnya. Ya. Ini lain? Enggak boleh. Sepatu yang menutupi, bukan kaos kaki yang menutupi. Walaupun sebagian. Ya pokoknya sepatu yang kelihatan tumitnya. Ya sepatu-sepatu sekolah kan kelihatan rata-rata. Kecuali kalau sepatu yang agak tinggi. Itu tidak boleh. Walaupun ditutupi pakai kaos kaki, enggak boleh. Harus tertutup semua. Dengan sepatu yang menutupi semuanya. Ya. Sepatu yang banyak kain. Pokoknya tadi tembus air enggak boleh. Sebentar, Pak.
Iya boleh. Iya boleh. Karena dia hukumnya sama seperti wudu. Jadi boleh mengusap khuf sebelum masuk waktu, boleh. Iya baru udah sempurna, cuman mengusap sepatunya di luar waktu, boleh, nggak ada masalah. Ya tidak seperti, makanya saya katakan tadi tidak seperti tayamum. Kalau tayamum harus masuk waktu dulu kan, tidak syah bertayamum sebelum masuk waktu. Ya. Kenapa? Iya. Habis waktu atau lepas sepatu? Habis waktu? Ya tetap harus cuci kaki karena kaki kan belum dicuci. Dia hanya makanya tadi konsekuensinya itu kalau dia tidak mau batal 1 kali 24 jamnya, kapan dia usap? Dia sholat pakai sepatu. Ya kan? Karena kapan dia lepaskan batal, dia harus cuci kaki baru pergi sholat, tapi tidak perlu mulai wudu. Makanya konsekuensinya tadi kalau tidak mau batal 1 kali 24 jamnya, wudu mengusap di atas khuf, sholatnya juga pakai sepatu. Karena kapan dia mengusap baru masuk masjid lepas sepatu, ya batal mengusapnya. Dia harus cuci kaki dulu baru sholat. Tidak boleh langsung pergi sholat begitu. Misalnya saya wudu di rumah ya, tapi pas sepatu saya mengusap, sampai ke masjid saya lepas sepatu langsung pergi sholat, tidak boleh. Hah? Iya, gitu. Kalau dia sudah berhadas ya, kalau dia sudah berhadas kemudian mengusap di atas khuf, iya. Beda kalau begini, saya cuci kaki sempurna, setelah itu saya pakai, ya, saya pakai. Setelah itu saya tidak berhadas, saya cuma berwudu, memperbaharui wudu saja. Terus saya mengusap. Ketika saya lepas, apakah boleh langsung sholat? Boleh, karena saya tidak batal wudu. Ini hanya wudu memperbaharui. Tapi kalau saya mengusap, saya mengusap, setelah itu saya kentut, saya batal wudu, saya ke masjid, saya berwudu ulang, tapi pas mau sholat saya lepas kaki, ini tidak boleh, harus apa? Cuci kaki, gitu. Jadi kapan lepas sepatunya harus cuci kakinya. Selama tidak ada pembatal wudu antara lepas sepatu habis waktu dengan sholat. Kapan ada pembatal wudu di sini harus ulang wudu dari awal. Gitu. Nah. Khuf. Ya 1 kali 24 jam, terserah mau berapa kali. Bisa diulang lagi langsung dari habis waktunya. Iya, bisa lagi. Jadi 1 kali 24 jam dilepaskan semua, wudu sempurna lagi sampai kaki, cuci kaki, baru pakai lagi, lanjut lagi, gitu. Dibilang cuma bisa 3 kali saja. Enggak. Makanya dipersyaratkan sepatunya harus kuat. Kalau sepatunya ini dibasah-basahi bakal rusak. Maka syaratnya harus sepatunya kuat, yang sering bisa diusap terus gitu. Bisa dikenakan air terus misalnya. Syaratnya. Baik, cukup ya. Nah, naktafi sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.